yang rawan untuk pilkadanya untuk dimonitor. Ya di sini kita bisa melihat ada beberapa kota dan yang juga masalah penyerapan. Ya penyerapan ini saya minta benar untuk kepala BNP ikut membantu kepala BNK-nya untuk segera, terutama yang 60% masih ini, termasuk juga kedeputian, ya, kedeputian berantas, kedeputian hukum yang lainnya, ya supaya disegerakan, ya untuk terutama belanja barang. Ya, kalau belanja modal, ya mudah-mudahan bisa segera dalam 2 minggu ini itu masalah pengadaannya, tapi belanja barang coba bisa nanti juga difokuskan. Kalau nanti Pak Sestama, Pak Elsama untuk bersama-sama dengan para deputi. Lalu juga untuk masalah pelatihan ya, menjadi basis tindak pidana narkoba. Ya saya minta untuk undercover buy, counter delivery, surveillance nanti Pak Deputi Berantas ya untuk mengkoordinir untuk pelatihan-pelatihan ini. Ya learning by doing. Ya. Lalu juga masalah kali berantas lakukan juga pembinaan silakan, tapi tugas pokoknya tetap harus menjadi perhatikan. Ya kami berantas sekarang ini ada banyak yang kombes-kombes, maupun yang PLT, tugas pokoknya itu harus dilaksanakan selain masalah pencegahan. Ya dan benar yang dari rekan Pak Deputi Berantas tidak perlu yang besar-besar, yang ada sih lakukan tindakan lalu langsung adakan mapping. Lakukan mapping yang dilakukan oleh para kepala BNP laporkan. Lalu yang selanjutnya untuk lebih dicegah, ya tolong kegiatan-kegiatan advokasi supaya diserahkan kepada Budi Jaya Mas. Ya. Kegiatan advokasi supaya dilaksanakan oleh Budi Jaya Mas. Ya. Anggaran tetap ada di Budi Tegal, tapi kegiatannya diserahkan ke Jaya Mas untuk di ANEP. Ya. ANEP-nya tetap untuk kinerja ya diserahkan ke Dayanmas. Biarpun anggarannya ada di di pencegahan supaya Deputi Cegah fokus benar untuk bangun sistem ya untuk yang ada beberapa tempat-tempat yang menjadi fokus kita di lapas ya lalu di perbatasan-perbatasan ini benar menjadi fokus Deputi Cegah untuk memberi support kepada Dayanmas. Termasuk juga mengevaluasi untuk dicegah mengevaluasi daerah rawan narkoba yang 654 yang kita dapat 2 tahun yang lalu apa masih 294 masih berkurangkah atau bertambahkah? Nah ini tugasnya Deputi Cegah untuk bisa mapping ini lalu memberi masukan kepada Deputi Jaya Mas untuk melakukan capacity building. Ya tolong ini jadi tolong 654 ini tidak harga mati nih, daerah rawan narkoba ini pasti akan berkembang, dinamis, berkurangkah atau bertambah. Nah ini jadi evaluasi kita. Kalau berkurang berarti efektif pelaksanaan kegiatan Jaya Mas kita. Ya jadi demikian juga fokusnya adalah memberi support. Ya memberi support untuk kegiatan-kegiatan Jaya Mas, Berantas, Huker, rehabilitasi. Karena Deputi Cegah memiliki IT yang mumpuni di sini. Ya, ada interdiksi, ada intelijen, ada KIE. Jadi tolong benar Deputi Cegah di sini ya untuk fokus ya untuk mensupport, ya mengevaluasi, termasuk juga untuk masalah indeks ketahanan kota, ketahanan diri yang lainnya, yaitu bahan evaluasi. Ya, itu ada di Dayamas. Ada di Pusdatin supaya untuk bahan evaluasi. Jadi kalau ini fungsi cegah Dayamas dengan berantas dengan rehabilitasi ya kita bersama buat kegiatan ini supaya tidak ada terjadi hal-hal yang dispute ya yang tidak perlu. Lalu Uker ya untuk asot ya ini, mungkin karena kegiatannya berbenturan dengan kegiatan saya akan berbeda buku. Mungkin nanti Pak Deputi Huker ya mungkin kalau memungkinkan pengalaman kita di Kamboja itu menterinya itu hanya membuka ya opening speech, lalu chairman-nya itu salah satu deputi atau salah satu digabung nanti di range. Kalau saya dibaca data schedule-nya memungkinkan tidak pada waktu take over dari Kamboja ke Indonesia itu sebelumnya ada opening speech dari saya
Ya, supaya ketika kayak di Kamboja itu menterinya itu opening speech, lalu melakukan foto bersama, baru kita melakukan eventnya. Eventnya adalah chairman. Karena kalau nanti pada di tengah-tengah ada ahli chairman, dari co-chairman naik, saya kira itu tidak akan sebaiknya kita fokus chairman satu orang saja, ya Pak Deputi Hooker. Coba nanti saya kira masih ada waktu seminggu kita bisa arrange. Nanti mungkin saya bisa lakukan opening speech, atau nanti setelah itu ada closing speech dari saya. Ya, coba kita angkat sampaikan ke tingkat ASOP, ya, bahwa kepala BNN setingkat menteri. Ya, ini perlu kita sampaikan, ya, supaya teman-teman yang ada di CNB dan lain-lain, dari ONCB dan lain-lain, kita tetap sama. Ya, tetap sama. Jadi mungkin saran saya seperti itu, nanti didiskusikan dengan panitia. Jadi di sela-sela acara penyerahan dari chairman dari Kamboja ke kita, itu adakan speech waktu 5 menit atau 10 menit pembukaan dari saya. Itu mungkin dari saya. Nanti kalau penutupannya jam 2:30, jam 3, itu kita bisa saya menutup kembali untuk say goodbye. Kalian saya juga pamit ke teman-teman saya, ya, kepada pada teman-teman kepala yang ada di Malaysia, Thailand, itu semua sahabat saya semua. Sekali saya pamit dengan mereka. Ya, mungkin ini ASOP yang terakhir saya ikuti, ya, mungkin ada yang sampaikan salam perpisahan saya kepada mereka. Ya, mereka sahabat saya semua. Itu mungkin untuk yang untuk acara ASOP. Lalu untuk masalah pertemuan dengan working group dengan India, ya silakan. Ya, itu juga sahabat saya dirjennya. Nanti coba kita fokuskan di sini. Saya minta dilibatkan Direktur P2. Ya, Direktur P2 dilibatkan, ya, untuk pengawasan proposal ini. Ya, dilibatkan juga, ya, untuk Direktur P2. Selanjutnya untuk pengembangan untuk rehabilitasi, ya, intervensi berbasis masyarakat, silakan, bagus sekali ini untuk bagaimana bisa beririsan dengan desa bersinarnya Dayamas, ya, Dayamas. Nanti juga intervensi juga ada masukan dari Cegah untuk memberi informasi segala macam. Dari KIE banyak laporan-laporan dari masyarakat menanyakan tentang bagaimana rehabilitasi dilaksanakan. Lalu juga dari Deputi Cegah masalah untuk masalah hacker. Ini jadi fokus saya nih, ya. Jadi fokus saya masalah hack ini. Saya minta untuk Cegah Narkoba, Rian, Puspa, LSP yang merapat, ya, merapat ke Poldatim. Ya, sudah waktunya semuanya gabung, ya, ke Poldatim untuk versi 6 pengamanannya. Ya, Cegah Narkoba, yang Cegah Narkoba, alamat Cegah Narkoba, LSP, Rian, Puspa. Ini LSP rawan nih kalau ada intercept di sana, LSP. Ya, karena LSP mengeluarkan sertifikasi yang macam-macam ini. Ada konselor dan yang lain-lain. Ya, supaya hacking ini benar-benar saya minta minggu ini tidak dilaksanakan Kapoldatim, ya. Ya, Pak. Itu dilaksanakan, ya, untuk Puspa, Rian, LAPM, LSP, Cegah Narkoba, itu supaya merapat ke Poldatim untuk pengamanannya. Lalu untuk Kepala BNP Maluku, coba tinggalkan lagi sifat-sifat feodal polisinya, nggak ada lagi jenderal di BNN, ya. Ya, jadi tidak lagi manggil-manggil kepala BNN jenderal. Jenderal tinggalkan saja di kantong, ya. Jangan lagi menyebut saya jenderal. Ini supaya kita di lembaga sipil. Jadi benar-benar Kepala BNP Maluku segera meswit. Habis ini saya kira ada induksi, ya. Nah, ini induksi coba membiasakan tidak memanggil Bapak jenderal-jenderal lagi, panggil Bapak atau manggil kepala. Itu saya kira lebih baik di BNN. Ya. Lalu juga untuk kegiatan-kegiatan, tolong melanjutkan Kepala BNP Maluku yang lalu. Ya. Bikin link, coba bicara dengan intelijen kita di sini, link Maluku dengan Kampung Ambon di Jakarta. Ya. Ya, coba dilihat itu, jaringannya ada di situ. Ya, nanti bicara dengan intelijen, dengan Deputi Cegah BNN. Lalu juga Maluku Utara. Ya, saya pertama kali berangkat ke sana, saya pesan benar di sana
ya banyak oknumnya. Karena terima kasih sudah bisa diungkap oleh Kepala BNP Maluku Utara, ya itu dengan cepat sekali bisa dilakukan. Saya apresiasi. Lalu nanti untuk kabit-kabitnya perlu kita gerak dari pusat, ya. Nanti Pak Sestama kalau SDM dari pusat, analis atau kasubdit atau katim yang ada di Berantas kirim ke sana, ya. Ya kalau mengandalkan dari Polda saya kira agak berat itu. Tapi masa lama-lama mungkin 6 bulan setahun tarik lagi, ya supaya benar-benar menggeliat ini, dibantu Kepala BNP-nya. Ya, jadi yang ada di pusat ini ya harus siap untuk ditempatkan di daerah. Penyidik-penyidiknya, penyidik media, penyidik muda dan lain-lainnya. Ya, kalau misalnya di daerah kurang, misalnya di Maluku Utara, di Gorontalo dan yang lain-lain, kirim dari kita dulu. Ya, pengen kombes kita di sini harus kerja di sana. Itu yang perlu saya sampaikan. Lalu juga untuk bagus ya koordinasi dengan BNL Tawang dan DKI ya, jaringan-jaringan bisa dikembangkan, rehabilitasi untuk Maluku Utara bisa dikembangkan. Lalu Kalbar ya bagus ya, tolong benar masalah di Putu Sibau, masalah Keratung ya, karena kemarin ada undangan ke saya, peneliti di sana akan meneliti masalah Keratung, mengundang BNN sebagai narasumber. Saya minta Mas untuk ngasih masukan. Jelas Keratum harga mati sudah. Ya, Keratum adalah narkoba. Tinggal menunggu waktunya saja. Ya, tidak ada lagi nego-nego ini. Ya, nanti Kepala Kalbar harus tegas di situ, tapi fleksibel. Ya, kita lihat situasi di sana ke bawah. Karena kita berhadapan dengan luar negeri juga, Singapura, Malaysia, Thailand semuanya itu melarang. Saya kira Kepala BNP Kalbar sudah ada referensi, kalau nggak ada minta ke Pak Anjar. Ya, Deputi DMA sudah saya kasih itu. Ya, peraturan-peraturannya, undang-undangnya baik di semua negara ada. Ya, supaya dijelaskan mereka. Jangan coba-coba mengadakan riset, penelitian yang lain-lain bahwa itu ada harga mati, ya bahwa Keraton itu adalah narkoba. Lalu bagaimana aplikasi di sana? Yaitu bagaimana kita ada development, mendayakan, itu yang harus disampaikan oleh peneliti tersebut. Bukan bicara masalah keabsahan daripada Keraton, bukan. Jadi yang kita teliti adalah bagaimana upaya untuk bisa replanting ini. Ya, replanting ini yang perlu. Ya, tolong nanti panggil pendekatan, para peneliti di kampus-kampus datangin, ya, rektor-rektor datangin, bicarakan ini. Ya, perlu juga nanti LIPI Kabupaten Latin juga bicara di sini masalah Keraton. Ya karena ya jangan nanti diarahkan ke yang lain-lain. Kita diadu nanti. Mereka bawa dari luar negeri untuk diskusi dengan kita. Udah nggak ada diskusi lagi itu. Ya terus sama aja masalah Keraton tidak ada diskusi lagi. Tinggal tunggu waktu saja. Yang jelas itu bahannya ada narkoba di sana, itu harus tegaskan. Ya. Ini yang saya benar-benar fokus benar untuk keselamatan bangsa kita. Karena apa? Ya, ini akan menjadi batu sandung kita. Batu sandung kita. Memang tidak digunakan di Indonesia Keraton, tapi tempat yang lain digunakan. Di Thailand dipakai, Malaysia dipakai. Ya, kalau kita melegalkan ini dan melepas ke sana, tentu dia nanti juga mereka akan balas dilepas narkoba ke kita. Sabu dilepas ke kita, yang lain dilepas ke kita. Ini yang kita harus lihat dampaknya. Ya, jadi dan juga nanti akan meluas ini. Tadinya hanya di Putu Sibau, nanti berkembang di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, semua ditanamin masalahnya. Ya, ini benar-benar kita harus mitigasi ini. Ya, Pak Budi ya menjadi fokus ke sana. Ya, dan saya tahu, yakin Pak Budi bisa selesaikan masalah ini. Ya, dengan caranya ya bisa kita lakukan pendekatan, tapi tidak terpengaruhi ke kita. Bisa jadi fokusnya dialihkan, bukan bicara masalah keabsahan dari Keraton, tapi dialihkan bagaimana cara untuk bisa mengatasi development ini. Ya, Pak Anjar di sana sudah masuk. Caranya adalah untuk melatih. Ya, tidak dulu bicara masalah Keraton. Secara bertahap masuk, ya baru kita bicara mengenai kesiapan mereka untuk alih. Nah,
Kita dari pusat sudah membahas ini, ya. Di pusat yang membahas ini. Lalu masalah bangunan, silakan. Ya, saya juga agak prihatin di sana di Kalbar itu, ya, kepala BNP berkantor di rumahnya bandar itu, sewa di rumahnya bandar narkoba. Nah ini yang bikin malu kita. Ya, kita sewa lagi, bukan kalau yang lainnya kita sita lalu kita kuasai, itu bagus, bangga kita. Ini kita sewa di rumah bandar ini. Ya, ini cuma dari awal saya agak prihatin di Kalbar ini, dan coba ke sana sudah kita cari kantor IPI dan lain-lain. Ada kantor juga di sana yang mau diserahkan gubernur, tapi memang gubernur dengan saya agak kurang pas masalah kartu ini. Ya, saya agak keras sama dia. Ya, saya sama gubernur agak keras masalah kartu, karena saya menyelamatkan bangsa kita. Bukan hanya memikirkan perutnya warganya, dan bisa dialihkan itu. Ya, di sana di masyarakat cuma 30.000 per kilo, hanya 5 juta. Ya, 3 bulan 2 bulan. Ya, lalu dijual ke luar $18. Ya, jadi beda sekali ini yang beruntung adalah tradernya, pedagang, bukan petaninya. Jadi kita berhadapan dengan pedagang, bukan petani. Ini saya sampaikan Pak Budi ya. Kita berhadapan dengan pedagang, bukan petani. Jadi petani tergantung, kalau bisa dialihkan dulu karet harganya turun sekarang. Ya, saya dengan Menteri Pertanian sudah bahas itu, memungkinkan nggak tanam bawang dan lain-lain. Nanti di replanting ini ya kita coba bahas. Kalau nanti Pak Anjar juga ajak nanti dari Kementerian Pertanian, ya Pak Anjar sudah kita ajak ke Menteri Pertanian untuk bergarap di sini. Kita lakukan di sana. Namun secara bertahap, tidak bisa secara 100%. Ya, karena mereka sudah foto-fotonya sudah saya dapat ya, tentang upaya-upaya mereka untuk melegalkan ini. Ya, ini yang menjadi bebannya Pak Budi. Saya yakin Pak Budi sanggup untuk hadapin ini, ya, untuk bisa pelan lebih pasti. Yang kita siapkan 2022, 2023, 2022, 2024 gitu. Mereka sudah harus menghilangkan. Lalu kalau untuk tanaman yang menjadi tempat menampung reboisasi, silakan. Ya, tapi tidak dibudidayakan. Ya, kalau untuk menjaga, saya bicara sama Menteri Kehutanan untuk jadi kawasan hutan lindung. Ya, tapi tidak dibudidayakan, tidak dijual-belikan. Nah ini yang perlu kita kasih gambaran untuk masyarakat sana. Sekarang itu, dan yang terakhir untuk Jakarta Selatan, ya Jakarta Selatan ini salah satu tempat penyimpangan-penyimpangan dalam penanganan THT. Ya, tolong benar diawasi THT yang dilakukan oleh kita, yang dikirim ke Lido, itu harus benar-benar langsung dari kita. Ya, tidak lewat tempat rehabilitasi lainnya. Ya. Jadi saya minta nanti Kepala Babes Lido tidak menerima transfer yang kompulsori dari tempat rehabilitasi swasta. Ya. Karena di sana sudah ada ajang itu. Saya monitor itu. Jadi antara penyidik dengan rehabilitasi swasta sudah ada ajang di sana. Lalu pada kirim ke Lido juga ada nilainya di sana. Ya. Jadi tolong Kepala BNK Jakarta Selatan fokus, termasuk BNP DKI ya. Jadi yang setelah di THT itu langsung ke Lido, tidak lagi lewat lembaga rehabilitasi swasta. Itu jadi ajang itu. Ya. Ada modus baru yang rehabnya di Lido, tapi melalui rehab swasta. Ya, jadi saya minta nanti Lido kalau misalnya menerima dari swasta, tolak, ya, tolak yang kompulsori. Ya, itu berarti sudah ada transaksi di situ. Ya, ini tolong benar-benar diawasi oleh Kepala BNP DKI sama Jakarta Selatan. Jadi minta untuk Kepala BNP DKI kita kopi morning, ya dengan di narkoba, Kapolda Metro, Kajati, Aspidum, PT dan Pemda. Ya kita akan bahas ini. Ya supaya benar-benar ya keluar nama BNN yang jelek, yang terima duit siapa yang zamannya jelek kita. Saya itu saja dari saya. Terima kasih banyak teman-teman semua ya perjuangan yang selama ini, yang selamat bertugas. Ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat nilai ibadah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Santi Om. Selamat bertugas.